Dok, tolong saya dong. Badan saya demam, sakit tenggorokan, sama linu-linu. Terus bola mata saya juga nyut-nyutan, dok. Ada batuk pilek juga. Napas juga terkadang nggak enak rasanya. Saya takut jangan-jangan saya kena penyakit paru-paru baru yang sekarang lagi wabah di China itu, dok. Soalnya saya belum lama habis nonton konser idola saya, si Yoko Okino di sana, dok. Baik Pak, saya periksa fisiknya dulu sama cek lab dan nanti saya swab tenggorokannya juga ya. A few moments later. Nah Pak, hasilnya sudah keluar. Jadi Bapak ini kena influenza. Terus soal kejadian wabah di China itu sebenarnya bukan wabah baru, tapi penduduk di sana banyak terkena sekaligus berbagai infeksi virus dan bakteri pernafasan yang sebenarnya sudah umum ada nih kuman-kumannya. Contohnya influenza, rhinovirus, RSV, adenovirus, dan kalau bakteri nih yang mendominasi di sana adalah infeksi Mycoplasma pneumonia. Nah, kalau Bapak ini kenanya yang influenza karena saya cek swab PCR-nya positif dan hasil lab darah Bapak juga menunjang ke arah infeksi virus. Walah, begitu, dok. Tapi kok badan saya rontok banget ini rasanya. Perasaan kalau flu nggak gini-gini amat deh. Ya Pak, masalahnya influenza itu bukan flu biasa Pak. Pada individu yang rentan seperti anak-anak dan usia lanjut atau misalnya pasien dengan komorbid penyakit kronik yang daya tahan tubuhnya lemah, influenza bisa jadi sangat berbahaya karena bisa menyebabkan komplikasi ke radang paru, gagal napas, sampai radang otot jantung alias miokarditis. Banyak juga nih laporan kematian disebabkan influenza, apalagi kalau udah kena influenza terus kena tambahan infeksi bakteri di paru-paru. Jadi double sakitnya, udah kena virus plus bakteri, maka resiko kematiannya jadi meningkat. Waduh, bahaya juga ya, dok. Duh, mana saya masih merokok pula. Tapi saya kan belum tua-tua amat, berarti masih aman lah ya, dok. Influenza ini masalahnya mutasinya sering Pak, mirip kayak COVID. Nah, dari penelitian untuk bahayanya ke populasi masyarakat itu nggak cuma bisa meninggal karena sakit paru aja ya influenza ini, tapi ternyata juga bisa meningkatkan resiko sakit jantung. Entah nanti bisa meningkat resiko serangan jantung, atau yang punya gagal jantung gejalanya memberat, atau bahkan ada laporan menimbulkan kematian jantung mendadak. Kenapa ini bisa terjadi? Soalnya influenza sendiri menyebabkan efek peradangan ke pembuluh darah dan juga ke sel otot jantung itu sendiri, Pak. Kalau ini benar kuman umum, kok di sana langsung banyak gitu yang sakit? Yakin, dok, ini bukan wabah baru? Betul Pak, soalnya China kan belum lama membuka pembatasan sosial pasca pandemi COVID kemarin. Nggak kayak negara-negara lain yang sudah duluan, kayak misalnya kita Indonesia. Bapak nggak ingat pas awal-awal dibebaskan orang boleh nggak pakai masker kan juga banyak yang sakit batuk pilek. Nah, cuman kalau di Indonesia, salah satu penyebab terseringnya ya influenza ini seperti yang Bapak alami. Aduh, terus gimana dong, dok? Nggak ada cara kah supaya kita nggak kena influenza? Syukurnya ada Pak, secara ini virus menular lewat saluran nafas, tentu saja kalau kita menjalankan protokol kesehatan seperti pakai masker, ya, jaga jarak, rajin cuci tangan, itu pasti bisa mencegah penularan. Lalu influenza juga sudah ada vaksinnya, yang jadwal suntiknya itu 1 tahun sekali harus diulang. Vaksinnya sendiri memang ini sangat dianjurkan ya, terutama untuk populasi rentan seperti pasien usia lanjut. Karena dari penelitian juga sudah terbukti bahwa mereka yang melakukan rutin vaksinasi influenza setiap tahun bisa sangat mengurangi resiko terkena sakit jantung dan juga resiko kematian akibat sakit jantung. Tapi tetap jangan lupakan pola hidup sehat, dan buat mereka yang sudah punya sakit jantung tetap ya minum obat-obat rutinnya juga. Wah, mau deh, dok, saya vaksin influenza sekarang bisa nggak? Tapi vaksinnya aman kan, dok? Gratis kan dari pemerintah? Nah, kalau soal keamanan, vaksin ini sangat aman, Pak. Sangat bisa ditoleransi kok efek sampingnya. Jujur, saya belum lama ini juga baru vaksin kok influenza. Efeknya cuma pegel tangan 1 hari doang sama lapar. Cuman, ya untuk saat ini sayang nih Bapak belum bisa vaksin, soalnya kan lagi demam. Terus influenza ini juga vaksinnya ya sama kayak vaksin dewasa yang lain masih berbayar. Tapi termasuk yang harganya paling terjangkau kok vaksin influenza. Mudah-mudahan sih harapan saya ke depannya vaksin influenza bisa gratis seperti vaksin COVID dulu. Walah, kalau bayar mah saya nggak ada duitnya, dok. Nggak habis buat nonton konser. Dokter, pinjemin dulu lah 100. Walah, lama-lama saya alih profesi jadi pinjol juga nih.